Peta Provinsi DKI Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi dengan luas keseluruhan wilayah 662,33 km. Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 48,13 km persegi. Jakarta Utara dengan luas 146,66 km persegi. Jakarta Barat dengan luas 129,56 km persegi. Jakarta Selatan dengan luas 141,37 km persegi. Jakarta Timur dengan luas 188,03 km persegi, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas area 8,70 km persegi. Bagian utara Jakarta membentang pantai sepanjang 32 km yang menjadi muara 13, sungai 2 kanal, serta 2 floodway. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa. Keadaan kota umumnya beriklim panas dengan suhu udara rata 28,5 derajat Celcius, suhu udara maksimum berkisar 33,8 derajat Celcius sampai 35,2 derajat Celcius pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar 23,0 derajat Celcius sampai 24,6 derajat Celcius pada malam hari terakhir tercatat pada tahun 2021. Lagu daerah DKI Jakarta. Lagu daerah Jakarta yang paling dikenal adalah yang pertama ada Si Jali-Jali. Lagu ini menggambarkan keceriaan dan sifat terbuka masyarakat Betawi. Yang kedua, Ondel-Ondel. Lagu Ondel-Ondel berasal dari Jakarta, diciptakan oleh Djoko Subagjo. Lagu ini menggunakan bahasa Betawi, sedangkan umumnya lagu daerah Jakarta yang terkenal menggunakan bahasa Indonesia. Lagu ini betul-betul mempunyai cita rasa Betawi. Yang ketiga, Kicir-Kicir. Dalam lagu ini terdapat pesan supaya kita selalu bergembira, tidak bersedih hati, serta rajin dan tekun dalam bekerja. Seiring berjalannya waktu, lagu Kicir-Kicir mengalami perkembangan menjadi lebih modern. Kuliner khas DKI Jakarta. Kuliner Jakarta didominasi oleh makanan Betawi yang merupakan perpaduan budaya Sunda, Jawa, dan Melayu. Hidangan khas meliputi kerak telur, telur dadar dengan beras ketan, soto Betawi, sup daging dengan kuah santan, dan gado-gado sayuran dengan bumbu kacang. Yang pertama itu soto Betawi. Soto Betawi adalah makanan khas Jakarta yang terkenal dengan kuahnya yang gurih dan kaya rasa. Kuah soto Betawi terbuat dari santan, susu, atau campuran keduanya sehingga menghasilkan cita rasa yang kental dan creamy. Isian utamanya berupa daging sapi dan jeroan seperti paru, babat, atau hati yang dipadukan dengan kentang dan tomat. Soto Betawi biasanya disajikan panas bersama nasi putih serta dilengkapi emping, bawang goreng, acar, dan perasan jeruk nipis sehingga menciptakan rasa yang lezat dan khas. Selanjutnya ada kerak telur. Kerak telur adalah makanan khas Betawi yang terbuat dari campuran beras ketan, telur ayam atau telur bebek, dan nebi udang udang kering. Makanan ini dimasak dengan cara tradisional menggunakan wajan kecil tanpa minyak, lalu dipanggang hingga bagian bawahnya kering dan renyah. Kerak telur juga disajikan dengan taburan serundeng kelapa sangrai, bawang goreng, dan bumbu halus sehingga menghasilkan rasa gurih dan aroma yang khas. Hidangan ini sering dijumpai pada acara budaya dan perayaan di Jakarta sebagai simbol kuliner tradisional Betawi. Yang ketiga itu ada asinan Betawi. Asinan Betawi adalah makanan khas Jakarta yang bercitra rasa segar, asam, dan pedas. Hidangan ini terbuat dari berbagai sayuran seperti kol, sawi, toge, dan selada yang disiram kuah asinan berbahan dasar air, cuka, gula, dan cabai. Lalu ditambahkan kacang tanah goreng. Asinan Betawi biasanya disajikan dingin dengan pelengkap kerupuk mie kuning sehingga memberikan sensasi segar dan mengunggah selera terutama saat cuaca panas.
Selanjutnya ada sayur gabus pucung, adalah makanan khas Betawi yang berbahan utama ikan gabus dan pucung atau kluwek. Hidangan ini memiliki kuah berwarna hitam pekat dengan rasa gurih dan sedikit asam khas kluwek. Ikan gabus dimasak bersama bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, lengkuas, dan daun salam, sehingga menghasilkan aroma yang kuat dan lezat. Sayur gabus pucung biasanya disajikan bersama nasi putih dan menjadi salah satu hidangan tradisional Betawi yang mencerminkan kekayaan kuliner daerah Jakarta. Ada juga gado-gado, adalah makanan khas Indonesia yang sangat terkenal dan juga identik dengan Jakarta. Hidangan ini terdiri dari berbagai sayuran rebus seperti kangkung, bayam, toge, kacang panjang, dan kol, yang dipadukan dengan tahu, tempe, serta lontong atau nasi. Semua bahan tersebut disiram dengan saus kacang yang gurih dan sedikit manis, lalu dilengkapi kerupuk dan bawang goreng. Gado-gado dikenal sebagai salad khas Indonesia karena bergizi, mengenyangkan, dan memiliki cita rasa yang khas. Adat istiadat DKI Jakarta. Yang pertama, menculik. Adat istiadat Jakarta berasal dari budaya Betawi yang meliputi upacara perkawinan, seperti ngunduh mantu, di mana calon mempelai pria menculik calon mempelai wanita secara simbolis. Yang kedua, nyorog. Dalam tradisi nyorog, makanan yang dibawakan oleh orang yang lebih muda ke rumah saudaranya yang lebih tua atau yang dituakan. Nyorog lazimnya dilakukan sepekan sebelum puasa. Mereka yang datang biasanya membawa bingkisan berupa 9 bahan pokok atau sembako seperti telur, gula, kopi, beras, atau makanan siap saji. Tujuan dari tradisi nyorok ini sebagai ajang silaturahmi antar sanak saudara serta menghormati keluarga atau tokoh-tokoh yang dituakan. Tradisi nyorok sebenarnya tak melulu dilakukan menjelang bulan Ramadan tiba. Tradisi tersebut juga biasa dilakukan dalam acara pernikahan adat Betawi. Namun mirisnya, tradisi tersebut hampir punah di era milenial sekarang. Selanjutnya ada ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan ikon DKI Jakarta yang tentunya memiliki sejarah panjang. Diketahui ondel-ondel sudah ada sejak abad 16. Sejak itu, ondel-ondel mulai dikenal sebagai boneka raksasa yang diarak warga dari kampung untuk mengusir roh jahat dan harus menjalani proses ritual menyambangi makam keramat. Ondel-ondel kini banyak digunakan sebagai sarana warga untuk mengamen dan menjadi tontonan, dianggap merendahkan budaya Betawi. Padahal sebelumnya ondel-ondel dianggap sebagai boneka sakral yang tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Selanjutnya itu ada tarian daerah DKI Jakarta, yaitu tari topeng. Tari topeng Betawi adalah tarian tradisional khas Jakarta yang menggunakan topeng sebagai properti utama. Tarian ini menggambarkan berbagai karakter manusia seperti ceria, anggun, lucu, hingga tegas, yang ditunjukkan melalui warna dan bentuk topeng. Tari topeng Betawi biasanya diiringi musik tradisional seperti tanjidor atau gombang kromong dan sering ditampilkan pada acara adat pesta rakyat serta perayaan budaya. Yang kedua itu ada tari ondel-ondel. Tari ondel-ondel adalah tarian tradisional khas Betawi yang berasal dari Jakarta. Tarian ini menggunakan boneka besar berbentuk manusia yang disebut ondel-ondel dengan tinggi sekitar 2 hingga 3 meter. Ondel-ondel biasanya ditampilkan berpasangan laki-laki dan perempuan dengan wajah dan warna yang berbeda. Tarian ini diiringi musik tradisional Betawi seperti tanjidor atau gombong kromong dan sering ditampilkan pada acara adat, arak-arakan, serta perayaan budaya. Ada juga tari nandak ganjen, adalah tarian tradisional khas Betawi yang menggambarkan keceriaan, kelincahan, dan sifat genit yang lucu dari gadis Betawi. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan dengan gerakan lincah, ekspresif, dan penuh canda, diiringi musik gambang kromong. Nandak ganjen sering ditampilkan dalam acara hiburan, pesta rakyat, atau pertunjukan seni budaya Betawi. Ada pula tarian lenggang nyai. Lenggang Nyai adalah tarian tradisional khas Betawi yang terinspirasi dari sosok Nyai Dasimah, tokoh perempuan Betawi yang dikenal anggun, kuat, dan berani. Tarian ini menggambarkan kelembutan, kecantikan, serta keteguhan hati perempuan Betawi melalui gerakan yang luwes, tegas, dan dinamis.
Lenggang Nyai biasanya dibawakan oleh penari perempuan dengan iringan musik gambang kromong. Lalu yang terakhir ada Yapong. Tari Yapong adalah tarian tradisional khas Jakarta yang diciptakan pada tahun 1977 oleh Bagong Kussudiardja dalam rangka perayaan ulang tahun ke-450 Kota Jakarta. Tarian ini menggambarkan keceriaan dan semangat masyarakat Betawi dengan gerakan dinamis, energik, dan ritmis. Tari Yapong diiringi musik yang memadukan unsur tradisional Betawi dengan irama modern, serta ditandai dengan teriakan yang khas. Tari ini sering ditampilkan dalam acara budaya dan penyambutan sebagai simbol kegembiraan dan keberagaman budaya Jakarta. Pakaian daerah DKI Jakarta. Pakaian daerah adat Betawi terdiri dari baju koko dan kain sarung untuk pria, serta kebaya encim dan kain batik untuk wanita. Pakaian ini sering digunakan dalam pertunjukan seni, upacara adat, dan promosi budaya DKI Jakarta. Yang pertama itu Sadaria. Baju Sadaria adalah baju adat Betawi yang dikenakan khusus untuk laki-laki. Baju adat Betawi ini mempunyai bentuk baju seperti koko yang terbuat dari bahan katun dengan lengan panjang tanpa kerah. Kebanyakan warna baju adat Sadaria ini berwarna putih karena melambangkan kebersihan dan kerapian. Tidak ketinggalan juga dengan kancing dari atas sampai bawah dan terdapat kantong di muka baju. Baju adat Sadaria biasanya dilengkapi dengan belahan sisi kanan dan kiri baju, di mana bagian tersebut dibuat agar tidak terlalu ketat dan juga nyaman saat digunakan. Ada juga baju ujung serong. Nama ujung serong diambil dari potongan kain yang dibuat tidak simetris atau miring di atas lutut. Desain yang unik ini memberikan kesan elegan dan berwibawa bagi pemakainya. Asal-usul ujung serong tidak lepas dari pengaruh budaya asing yang pernah singgah di tanah Betawi. Baju yang mirip jas, peci sebagai pengganti topi, dan celana panjang merupakan adopsi dari gaya berpakaian bangsa Eropa. Namun, sentuhan khas Betawi tetap terlihat pada pemilihan warna dan motif kain. Ada juga baju pangsi. Baju ini sedikit kasual karena terdiri dari baju kemeja polos dengan celana longgar yang juga berwarna polos. Pangsi Betawi umumnya dibuat dengan menggunakan berbagai macam warna, di atasan hitam, merah, atau putih. Selanjutnya kebaya encim. Dulu kebaya encim dibuat dengan bahan brokat Eropa yang kemudian ditutup dengan bordiran untuk menambahkan variasi baju. Kebaya encim aslinya memiliki ukuran agak pendek dan meruncing di bagian muka kebaya. Namun saat ini kebaya encim memiliki macam motif dengan modifikasi agar terlihat modern. Bahan baju yang digunakan dapat berupa organdil, sutra, dan banyak yang lainnya. Penggunaan saat ini juga lebih variatif, bisa dipadukan dengan celana, kain sarung, dan aksesoris untuk menambah kesan. Alat musik DKI Jakarta. Yang pertama, gambang kromong. Gambang adalah alat musik perkusi Betawi ikonik, sejenis xilofon tradisional, terbuat dari 18 bilah kayu, seperti kayu manis, suangking, yang disusun menyerupai perahu, dimainkan dengan dipukul dua pemukul kayu untuk menghasilkan nada pentatonik, dan menjadi instrumen utama dalam kesenian gambang kromong. Seringkali berkolaborasi dengan alat musik Tionghoa, seperti tehian dan sukong. Selanjutnya, perairan DKI Jakarta. Perairan utama di Jakarta adalah Teluk Jakarta, yang dibentuk oleh Laut Jawa di utara dan dilintasi oleh 13 sungai seperti Ciliwung, Kalimalang, dan lain-lain, yang bermuara ke sana menjadi jalur laut penting dengan pelabuhan seperti Tanjung Priuk, serta gugusan Kepulauan Seribu. Namun, menghadapi masalah serius penurunan tanah atau land subsidence yang menyebabkan sebagian wilayahnya di bawah permukaan laut dan menjadi ancaman banjir. Selanjutnya itu ada rumah adat DKI Jakarta. Yang pertama itu ada rumah kebaya. Rumah kebaya adalah sebuah nama rumah adat suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana dan apabila dilihat dari samping maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Selain rumah kebaya, suku Betawi juga memiliki rumah adat lainnya seperti rumah gudang, rumah joglo, dan rumah panggung. Ciri khas dari rumah ini adalah rumah ini memiliki teras yang luas yang berguna untuk menjamu tamu
menjadi tempat bersantai keluarga. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi membuat sumur di depan rumahnya dan pemakaman yang berada di samping rumah, dan dinding rumahnya terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka dan digeser-geser ke tepinya. Hal ini dimaksudkan agar rumah terasa lebih luas. Rumah ini dapat dibedakan menjadi dua bagian dari segi sifatnya, yakni bagian depan bersifat semi publik, sehingga setiap orang dapat melihat betapa asri dan sejuknya rumah tersebut. Dan yang kedua adalah bagian belakang yang bersifat pribadi. Bagian ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang dekat dari Yang kedua, rumah gudang. Rumah adat gudang hanya bisa ditemukan di daerah-daerah pelosok. Itulah yang menjadikan bangunannya masih tampak asli karena belum terpengaruh budaya lain. Rumah ini memiliki atap yang terbentuk serupa pelana kuda, semakin mirip karena tersusun atas kerangka kuda-kuda. Desain secara keseluruhan di rumah ini berbentuk persegi panjang. Ukurannya bervariasi sesuai selera pemilik rumah, guna melindungi penghuninya dari terik panas matahari dan guyuran hujan. Dipasang atap miring di bagian depan. Atap ini disebut markis atau tepi. Berbeda dengan rumah kebaya yang punya 5 bagian ruangan, rumah gudang hanya punya 2 bagian. Pembagian ruangannya diringkas menjadi ruangan depan dan ruangan tengah. Ruangan belakang yang seharusnya menjadi bagian yang wajib ada disatukan dengan ruangan tengahnya. Yang ketiga, rumah joglo Betawi. Rumah adat DKI Jakarta yang ini sudah mengalami internalisasi dengan budaya luar, khususnya adat Jawa. Bagian yang sangat mirip adalah atapnya. Kita dapat menemukan rumah joglo di DKI Jakarta hanya jika mengunjungi pusat kota. Desain interior saat ini semakin disesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya. Rumah joglo yang bentuknya bujur sangkar ini dilengkapi dengan 3 ruang di dalamnya. Ruangan tersebut terdiri dari ruang depan, tengah, dan belakang.